berkati pikiran kami, berkati kami melalui firman pada hari ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan persiapannya. Kami serahkan pemberitaan firman, mohon Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sehari ini kita akan merenungkan satu tema, Yesus Sang Mesias, didasarkan pada Matius 16 ayat 13 sampai 18. Matius 16 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Saudara, di dalam ayat 13 Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang krusial, pertanyaan yang sangat penting di sepanjang zaman. Waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya di daerah Kaisarea Filipi, yaitu di dekat kaki Gunung Hermon, di utara Danau Galilea. Pada saat itu Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk memisahkan diri dari keramaian orang. Karena Yesus mulai menghindar dari Herodes, dari banyak orang, dan dia sudah bersiap-siap untuk turun kembali ke kota Yerusalem, di mana dia akan ditangkap, diadili, dan disalibkan. Nah, saudara, di tengah-tengah kesunyian di sekitar Kaisarea Filipi, dekat kaki Gunung Hermon itu, Yesus sendirian bersama dengan rasul-rasulnya. Dan pada waktu itulah dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia? Lalu dia juga mengajukan pertanyaan kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Di dalam ayat 15. Nah, saudara, pertanyaan ini sangat penting. Karena apa? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan nasib saudara dan saya. Bukan hanya di dunia, tetapi di dunia yang akan datang. Menentukan apakah kita bersama dengan Tuhan Allah atau tidak. Menentukan apakah kita di sorga atau kita di neraka. Menentukan apakah kita ini sungguh murid Yesus atau bukan. Pertanyaan ini menuntut jawaban, dan jawaban itu menentukan apakah kita pengikut Kristus atau bukan pengikut Kristus. Jadi pertanyaan ini penting. Apa katamu, siapakah aku ini? Saudara, Yesus terus bertanya kepada setiap manusia di sepanjang zaman. Katamu, siapakah aku ini? Saudara, teks ini saya bagi menjadi 3 bagian. Ya, pertama-tama itu mengenai opini atau pandangan khalayak, pandangan orang banyak pada zaman Yesus tentang siapa dia. Yang kedua adalah apa arti Mesias? Siapa Mesias? Yang ketiga, kita belajar jawaban atas pertanyaan itu merupakan pengakuan iman yang sejati. Ya, jadi bagian ketiga itu pengakuan iman yang sejati. Nah, mari kita masuk garis besar atau poin yang pertama, opini khalayak, pandangan banyak orang
tentang Yesus pada masa itu. Di dalam ayat 13 dikatakan, kata orang banyak, siapakah anak manusia itu? Saudara, ketika Matius memakai kata orang banyak, dia memakai istilah yang sering digunakan oleh Lukas, ya, untuk menunjukkan massa, menunjukkan masyarakat yang tidak punya komitmen. Saudara, ini mengingatkan kita pada waktu Yesus populer, membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang, mengajar dengan luar biasa, banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Bahkan di hari Rebo yang barusan, dari Injil Markus kita belajar Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Ditambah perempuan, anak-anak bisa mencapai 12.000, 15.000 orang. Nah saudara, orang banyak itu berbondong-bondong ikut Yesus. Tetapi kita tahu juga pada waktu Yesus divonis hukuman mati, dibawa ke Golgota, saudara, orang banyak itu juga yang berteriak-teriak, yang ikut berseru, salibkan dia, salibkan dia. Nah saudara, ini sifat dari massa, sifat dari khalayak, tidak punya komitmen. Saudara, kita tidak usah heran lihat pada waktu masa kampanye dulu, ya, itu ada jajak opini masyarakat. Sebentar, paslon ini, sebentar paslon ini meningkat. Kita melihat itu pandangan orang itu seperti gelombang air laut, ya, tidak bisa tetap, dia terus bergoyang-bergoyang. Karena apa? Tidak punya komitmen, tidak punya pendirian, tidak punya pemikiran yang benar. Saudara, ini di mana-mana, bukan hanya zaman Yesus. Di zaman modern juga. Kita tahu rakyat Jerman, bahkan gereja-gereja di Jerman pada waktu Hitler mempropagandakan Naziisme, maka kita lihat rakyat Jerman itu terbawa arus. Bahkan pemimpin gereja itu juga ikut-ikutan bungkam ketika Nazi menganiaya orang Yahudi, membunuh jutaan orang Yahudi, bungkam semuanya. Nah saudara, inilah massa, ini khalayak yang terus pandangannya berubah-ubah, tidak punya komitmen. Nah saudara, kita seharusnya tidak boleh begitu, ya, seperti orang banyak punya pandangan yang terus berubah-ubah, tidak menentu. Siapa Yesus? Ya tidak jelas siapa Yesus. Kadang-kadang setia ikut Yesus, kadang-kadang tidak setia ikut Yesus. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak yakin. Kita tidak boleh begitu, ya. Lalu saudara, kita melihat jawaban dari murid-murid apa? Ayat yang ke-14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara, murid-murid itu menjawab pertanyaan Yesus. Kata orang, siapakah anak manusia? Oh Tuhan, kata orang banyak, opini dari masyarakat, sebagian bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mati, yang sudah dieksekusi karena perintah Herodes. Nah, saudara, kenapa? Karena mungkin orang melihat Yesus itu penuh kebenaran, seperti Yohanes Pembaptis, berkhotbah dengan benar, dengan tegas. Tapi sebagian lagi mengatakan apa? Elia. Karena ada keyakinan bahwa Elia akan datang pada akhir zaman. Dia menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi ada yang bilang Yesus itu Elia yang akan datang. Lalu ada lagi yang berkeyakinan dia Nabi Yeremia. Nabi Yeremia juga dijanjikan akan datang ke dunia ini pada akhir zaman. Yeremia ini akan membawa tabernakel, kemah suci. Yeremia ini akan bawa tabut perjanjian. Yeremia juga yang akan bawa altar untuk membakar kemenyan. Nah, itu keyakinan mereka, saudara. Ya, dan Yeremia akan menyembunyikan semuanya itu di Gunung Nebo. Mereka percaya pada opini, pada tradisi ini. Yeremia akan datang. Lalu sebagian lagi mengatakan apa? Bukan.
Bukan Yohanes Pembaptis, bukan Elia, bukan Yeremia, tapi salah satu dari nabi. Nah, saudara, kita melihat inilah pandangan orang banyak. Terombang-ambing, tidak jelas, macam-macam ya, isu, macam-macam hoax, macam-macam yang tidak tahu pandangan orang pada masa itu. Saudara, sampai sekarang selalu begitu di sepanjang zaman. Ya, tentang Yesus itu macam-macam pandangan orang. Saudara, satu aliran sesat mengatakan Yesus itu cuma guru, cuma ciptaan pertama, bukan Tuhan Allah. Baru-baru ini saudara, saya dikirim satu artikel. Lalu tulisan itu mengatakan orang ini seorang ahli di bidang kristologi. Kristologi itu ilmu tentang Tuhan Yesus. Ternyata apa yang dia bahas? Dia bilang gini, Yesus itu salah satu nabi, tapi Yesus itu kalah dengan nabi saya. Karena Yesus melayani umur 30 tahun, sedangkan nabi saya itu 40 tahun. Jadi lebih mantep nabinya. Wah, ini opini saudara sekalian. Tidak belajar yang baik, tidak belajar sungguh-sungguh, tapi kasih opini. Dan itu dibredar di WA, ya. Lalu ada yang bilang lagi, oh Yesus itu datang, orang Kristen percaya dia menjadi penebus. Sebetulnya penebusan itu konsepnya orang kafir, kaum pagan, bukan dari ajaran firman Tuhan. Nah, ini kembali lagi, betul enggak? Pandangan yang nyeleneh, pandangan yang sesat. Padahal konsep penebusan sudah mulai sejak Adam jatuh dalam dosa. Tuhan menutup tubuhnya Adam dan Hawa dengan mengorbankan binatang. Kulitnya dikenakan pada mereka. Itu adalah simbol Yesus nanti akan jadi korban, menjadi apa? Jalan pembenaran bagi kita. Jadi saudara, kita lihat ya, banyak sekali pandangan orang tentang Yesus. Termasuk pada zaman sekarang. Saudara, zaman ini dikenal dengan zaman postmodernisme. Postmodern, ya. Ada yang bilang sekarang itu istilahnya postmodernisme. Ada lagi sekarang yang suka orang pakai itu post-truth. Jadi sekarang nggak ada kebenaran, post-truth. Jadi kebenaran itu diciptakan oleh manusia. Siapa saja bisa ngomong di media sosial. Siapa saja boleh posting. Siapa saja boleh upload apa yang dia inginkan. Iya kan? Kita melihat hal begitu. Lalu apa yang diposting? Ya apa saja sudah diposting semuanya. Saudara, kita melihat inilah zaman yang penuh dengan tidak konsisten. Penuh dengan kekacauan. Penuh dengan info yang simpang siur. Nah saudara, di tengah-tengah zaman yang begini, siapakah Yesus menurut saudara? Siapakah Yesus menurut kita yang mengaku diri Kristen? Saudara, kita harus hati-hati supaya kita jangan gampang-gampang mengadopsi pandangan orang. Oh, kata orang Yesus ini menurut ceritanya sebetulnya tidak mati, tapi dia berjalan sampai ke India. Nah, saudara jangan percaya hal begitu, ya. Oh, Yesus itu sebenarnya adalah salah satu tokoh agama saja. Saking disahkan, diresmikan menjadi Tuhan. Wah, hati-hati pandangan begini, saudara. Saudara, jangan sekali-kali kita meletakkan iman kita, prinsip hidup kita kepada opini orang. Kecuali saudara dan saya sudah mengecek, sudah menilainya, menimbangnya dari kitab suci. Apalagi pandangan tentang Yesus. Kita jangan sekali-kali gampang untuk percaya kata orang. Tapi mari kita belajar dari apa kata Alkitab. Ya, karena itu saudara, di dalam prinsip teologi reform itu sola scriptura. Kenapa? Karena Allah memberi firman-Nya. Allah mewahyukan diri, memberi wahyu tertulis, yaitu firman-Nya. Supaya kita tahu jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu Yesus yang benar dan
Yesus menurut pandangan orang banyak yang tidak benar. Nah, karena itu bagian kedua kita masuk pembahasannya, yaitu tentang makna Mesias. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur tema kita membahas hal-hal yang penting. Ada kecenderungan gereja masa kini membahas soal bagaimana Anda sukses, bagaimana Anda damai, bagaimana Anda tenang, bagaimana Anda mengaktualisasi diri supaya nampak hebat. Tapi kita kembali selalu pada ajaran Alkitab. Apa arti Mesias? Saudara, terus terang sebagai orang yang melayani Tuhan, saya belum pernah mendengar secara khusus khotbah tentang Mesias. Ya, hari ini kita belajar apa arti Mesias. Saudara sering dengar kan? Mesias, Mesaya. Bahkan ada lagu tentang Mesias yang terkenal itu, ya. Nah, saudara, apa artinya? Coba kita perhatikan dalam ayat 16. Maka jawab Simon, engkau adalah Mesias. Saudara, apa yang dimaksud Mesias? Konsep Mesias ini sebenarnya saudara sekalian dari istilah kata Ibrani, ya. Lalu dari kata Yunani Mesias artinya apa? Secara harfiah, secara letterlek itu artinya yang diurapi, itu artinya Mesias, ya, yang diurapi. Lalu apa yang diurapi? Diurapi itu artinya saudara sekalian diolesi dengan lemak, diolesi dengan minyak, itu artinya diurapi. Nah, saudara, yang diurapi itu apa? Baik dalam Israel, pengertian di luar Israel, yang diolesi minyak itu, diolesi lemak, bisa benda-benda, bisa orang. Ada dua, ya. Nah, saudara, misalnya benda yang diurapi, diolesi minyak itu apa? Perisai, diolesi minyak. Lalu ada juga perkakas-perkakas tertentu, mungkin di bait suci diolesi minyak. Itu namanya diurapi. Tetapi saudara, penggunaan secara khusus dalam Alkitab yang namanya diurapi bukan terutama untuk benda, tetapi pada orang, pada manusianya. Ini istilah Mesias yang diurapi, ya. Diurapi itu siapa? Orang-orang tertentu. Jadi orang-orang ini sudah dipilih, lalu diangkat, lalu ditetapkan, disahkan, ditahbiskan, diberi wewenang, dan orang-orang yang diurapi ini punya memenuhi syarat, persyaratan. Kemudian orang-orang yang diurapi ini mereka menduduki jabatan yang spesifik, yang khusus. Itu orang-orang yang diurapi. Nah, siapa saudara sekalian orang-orang yang diurapi itu? Dalam Alkitab ada yang pertama nabi, yang kedua imam-imam, yang ketiga raja. 3 jabatan ini biasanya diurapi, ya, ditahbiskan, disahkan untuk jabatan mereka, baik dia itu nabi, imam maupun raja. Tetapi saudara sekalian, istilah Mesias ini, orang yang diurapi, menginjak lebih jauh lagi. Bukan sekedar nabi, imam, dan raja, tapi berbicara bagaimana sifat-sifat khasnya, bagaimana tugas-tugasnya, bagaimana tujuannya, bagaimana kepribadiannya dan pengaruhnya bagi umat. Nah, karena itu saudara, ketika Mesias misalnya digunakan untuk umum, raja, ya, raja di antara bangsa-bangsa sekitar Israel, berarti raja itu tugasnya apa? Untuk berperang,
Untuk apa? Membunuh. Untuk apa? Kalau musuhnya kalah dijarah. Wah, cirinya raja itu begini, tugasnya begini, tujuannya begini. Tetapi saudara, penggunaan istilah Mesias secara khusus dalam rencana Tuhan itu apa? Ada ciri khasnya. Kekhasannya itu apa? Mesias itu nanti yang akan datang. Dia adalah manusia sejati. Dia disebut anak Daud. Tapi Mesias ini juga ilahi, Tuhan Allah. Maka Daud menyapa Mesias itu Tuhan atau Tuhan. Unik kan? Manusia sejati tapi Allah sejati. Lalu Yesaya mengatakan hamba Allah Mesias itu akan menderita. Tetapi Yesaya juga mengatakan Mesias hamba Allah yang menderita itu juga akan apa? Dimuliakan. Loh, aneh kan? Menderita tapi dimuliakan. Lemah tapi kuat. Nah, kemudian Mesias itu juga akan datang untuk apa? Dia datang ditahbiskan, diresmikan, disahkan oleh Allah Bapa. Kita tahu waktu Yesus melayani, dia dibaptis. Itu pengesahan dari Allah Bapa sendiri, ya. Dia mulai pelayanan kemesiasannya. Lalu setelah dia mati, bangkit, dia kembali ke sorga. Itu dia disahkan sebagai raja yang berkuasa atas dunia maupun sorga. Ya. Nah, kemudian Mesias ini untuk apa? Dia adalah pembawa atau menjadi dasar perjanjian yang baru. Perjanjian lama sudah gagal ditaati oleh Israel. Ada perjanjian yang baru. Lalu siapa Mesias ini? Dia punya ciri khas juga. Dia adalah yang ditunjuk menjadi raja atas kerajaan Allah. Jadi saudara, inilah konsep Mesias dalam Alkitab, ya. Bahwa Mesias itu dia manusia dan dia juga Allah. Dia disahkan oleh Allah Bapa. Dia ini adalah dasar pembawa perjanjian yang baru. Dia ini juga raja dalam kerajaan Allah. Nah, siapa sang Mesias itu? Saudara, kalau kita lihat dari riwayat Adam setelah jatuh dalam dosa, Tuhan lalu memberikan bahwa benih dari perempuan akan meremukkan kepala si ular, yaitu iblis. Lalu janji tentang kedatangan Mesias ini diteruskan lewat Abraham. Keturunannya akan menjadi berkat bagi dunia ini. Dari Abraham diteruskan kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yehuda, lalu Boas dengan perkawinannya dengan Rut, kemudian Daud, Zerubabel, lalu Maria dan Yusuf. Lahirlah siapa? Mesias itu adalah Yesus Kristus. Nah, perjanjian baru menyatakan Yesuslah sang Mesias. Khususnya kitab Matius dari awal pasal 1 dia sudah menunjukkan Yesus ini Mesias, anak Abraham, anak Daud. Yohanes Pembaptis menunjuk dia anak domba Allah. Yesus sang Mesias. Waktu di penjara Yohanes Pembaptis mau penegasan lagi bahwa Yesuslah betul-betul Mesias. Dan Yesus katakan betul dia adalah sang Mesias. Nah saudara, apa yang kita dapatkan dari sini? Saudara, kita melihat ya hikmat Allah, diri Allah, rencana Allah. Itu jauh di luar pemahaman kita. Karena itu kita memerlukan senantiasa Tuhan memberi kita pengertian, memberi kita pencerahan. Melalui apa saudara? Alkitab diberikan pada kita, wahyu tertulis, supaya kita mengerti siapa Yesus itu. Kita tahu siapa Mesias yang benar itu. Sehingga kita tidak salah saudara. Nah itu sebabnya kita bersyukur Tuhan mengaruniakan kita Alkitab. Mengaruniakan pada firman-Nya.
supaya kita bisa mengerti Mesias yang benar. Saudara, kalau kita tidak diberitahu melalui Alkitab, kita tidak tahu siapa Mesias. Ya, banyak opini orang, banyak pandangan orang. Yesus ini begini, Yesus itu begitu. Saudara, semuanya salah kecuali kita belajar Alkitab dengan benar. Saudara, ini prinsip yang sangat penting. Sehingga kita harus terus membuka pikiran, membuka hati kita. Untuk apa? Diisi oleh pengertian Alkitab dengan baik, dengan benar. Saudara, kalau kita tidak mengerti isi Alkitab dengan baik, dengan benar, maka ketika kita menerapkan Alkitab, ada bahaya besar. Kita tersesat. Semangat, komitmen penuh, tapi salah pengertian. Nah kan sia-sia, saudara. Iya kan? Kita lihat teroris itu luar biasa, taat sama keyakinannya, saudara. Kalau kamu mati, kamu dapat pahala. Kalau kamu mati, kamu akan masuk surga. Kalau kamu mati, kamu akan diberi hadiah yang luar biasa nanti. Saudara, mereka yakin seyakin-yakinnya sampai mau meledakkan dirinya. Saya yakin saudara kalau dikasih satu tas ransel, ya, berisi bom, ayo ledakkan dirimu. Kalau percaya Yesus, ledakkan dirimu. Saudara mau? Ya enggak mau lah, betul enggak ya? Kenapa? Yesus enggak pernah perintahkan begitu. Ya kan? Kita pakai konsep yang benar, ajaran yang benar. Kita enggak mau sembarangan. Tapi kalau orang sudah diindoktrinasi, yang salah pun dianggap benar. Mati dengan sia-sia juga dianggap benar. Mau mereka, saudara. Saudara bisa nangkep ya, betapa bahayanya kalau kita tidak belajar Alkitab dengan baik dan kita menaati dengan benar. Riskan sekali. Macam-macam cerita orang belajar Alkitab tidak benar. Kalau tanganmu berbuat jahat, potonglah. Loh, pernah terjadi, dipotong sungguhan sama orangnya, dia baru percaya Tuhan Yesus. Saking menyesal atas dosa, dipotong tangannya. Loh kan ya, salah toh menafsirkan Alkitab. Nah karena itu saudara sekalian, kita harus belajar Alkitab dengan baik, dengan benar. Setelah itu kita taat. Nah mungkin ada yang mengatakan, loh Yakobus katakan jangan jadi pendengar tapi pelaku firman. Ya ayat itu tidak maksudkan kamu jangan belajar yang baik, bukan itu. Maksudnya sudah tahu yang benar tapi nggak melakukan, itu yang salah. Tetapi tetap prasyarat melakukan firman itu adalah mendengar, belajar dengan benar, dengan baik. Kalau tidak saudara, waduh mengerikan, bahaya. Karena bisa terjadi pandangan-pandangan yang apa? Ekstrim, pandangan yang aneh, pandangan yang menyimpang dari kebenaran. Jadi orang akan melihat kekristenan yang aneh. Tapi kita harus kembali belajar firman, belajar firman. Itu sebabnya saudara, kita kalau mengadakan kelas pembekalan hari Rebo ya. Setiap Rebo sebetulnya kita belajar dari kitab Markus, Injil Markus. Kita mesti menyediakan diri belajar saudara. Belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Waktu kita ke gereja, tujuannya apa? Kita juga menerima firman ya. Biarlah prinsip firman, misalnya apa yang kita dengar khotbah hari ini, kita oh artinya Mesias begini. Bukan begitu. Yesus itu adalah Mesias yang benar. Nah, saudara, kita harus membuka hati, membuka pikiran kita, dituntun oleh firman, dituntun oleh kebenarannya, saudara sekalian. Ini prinsip yang sangat penting. Sebab dengan kita belajar, kita terus menaati firman, kita akan diberkati, saudara sekalian. Jadi kita harus membuka diri. Kalau tidak, saudara sekalian, maka dunia ini sedang memberi kita informasi terus menerus. Beri informasi. Kita bingung. Iya kan? Saudara, saya melihat tuh tiap hari itu informasi itu aneh-aneh ya. Sering yang aneh-aneh. Ada yang begini, ada peristiwa begini. Lah bagaimana kita menilai kalau kita tidak belajar Alkitab dengan baik? Ya. Saudara, saya percaya orang-orang yang bekerja di bank,
Mereka tidak perlu belajar, oh uang palsu, ciri uang palsu begini, model uang palsu begitu, begini. Tidak perlu, saudara. Yang diperlukan apa? Dia belajar uang asli. Setiap hari berkutat, terus dengan uang asli. Dengan dia tahu uang asli, gampang dia tahu uang palsu. Begitu uang palsu masuk, nyelonong gitu, dia tahu langsung. Oh ini kertasnya beda. Oh ini warnanya beda. Oh ini tandanya nggak ada ini. Langsung tahu. Kenapa? Biasa belajar kebenaran. Biasa belajar uang asli. Nah begitu juga kita sebagai orang percaya. Kalau biasa terbuka pada Yesus, biasa belajar firman, kita tahu kebenaran. Jadi kita tidak mendasarkan iman kita kepada hal yang subjektif semata. Saya tidak katakan pimpinan Roh Kudus tidak bisa berbicara di hati kita. Tetapi setiap pimpinan Roh Kudus harus sesuai dengan firman. Roh Kudus tidak pernah bekerja bertentangan dengan Yesus, bertentangan dengan firman. Roh Kudus akan bekerja sesuai firman. Kedatangan Roh Kudus meninggikan Yesus, ya. Jadi kita belajar terbuka pada firman. Yang ketiga dan terakhir saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara sekalian, ini merupakan pengakuan iman Simon Petrus. Ini adalah pengakuan iman mewakili murid-murid yang lain. Petrus ini menjadi juru bicara murid-murid dan sekaligus Petrus sebagai pemimpin murid-murid, sebagai pemimpin gereja mula-mula, ya. Jadi dia yang menyatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, statement ini sangat penting. Kenapa? Pernyataan ini, pengakuan dari hati ini yang menentukan nasib Simon Petrus. Pengakuan iman ini yang menentukan nasib saudara dan saya. Seperti pada pendahuluan saya katakan, jawaban kita pada pertanyaan Yesus menentukan apakah kita murid Yesus atau bukan. Apakah kita diselamatkan atau bukan. Nah saudara, jadi ini adalah pernyataan orang yang percaya Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, apa beda kekristenan dengan agama-agama? Saudara, kekristenan adalah relasi pribadi kita dengan Yesus. Jadi pengakuan iman Simon Petrus ini adalah pengakuan dari hati. Ini mengungkapkan relasi pribadi dia dengan Yesus, saudara. Ini namanya Kristen. Saudara, seseorang bisa menjadi penganut agama lain. Ya, misalnya ada seseorang mau menjadi penganut agama A. Dia tinggal datang pada pemimpin agama. Bapak, saya mau masuk agamamu. Apa syaratnya? Oh, cukup begini. Kamu ikut ini, ikut itu, baca ini. Sudah, kamu langsung disahkan menjadi penganut agama kami. Saudara, agama itu begitu semuanya. Ya. Tetapi kalau ditanya, apakah ketika masuk ke agama tertentu, mengenal nabinya, punya relasi hati pribadi dengan nabinya atau Tuhannya? Tidak ada, saudara. Itu agama. Cuma ikut sistem. Cuma ikut peraturan. Cuma ikut syarat. Kalau ditanya, kamu punya relasi pribadi enggak dengan nabinya? Enggak ada, saudara. Kamu punya relasi sama Tuhannya? Enggak ada. Tapi kalau orang mau masuk menjadi Kristen, saudara, enggak bisa cuma gini. Oh, kamu mau jadi Kristen ya? Dibaptis, datang ke gereja tiap minggu, ikut pelayanan, beri persembahan. Enggak, saudara, itu bukan Kristen. Yang Kristen itu kalau seperti Petrus ini. Engkau adalah Mesias,
anak Allah yang hidup. Artinya apa? Hatinya membuka diri, dibuka. Menerima Yesus, mengakui Yesus. Dari hati ada pengakuan akan Yesus. Ini namanya relasi pribadi, saudara. Ini namanya menjadi Kristen. Saudara, ini doktrin yang sangat signifikan, saudara. Doktrin yang sangat penting. Kita menjadi Kristen bukan karena lahir dibaptis, tapi karena kita berelasi dengan Yesus. Hati kita terbuka pada Yesus. Hati kita akhirnya mengucapkan pengakuan iman. Hati kita akhirnya menyanyi pujian bagi Yesus. Hati kita akhirnya memohon pertolongan Yesus. Hati kita akhirnya memuji Dia. Saudara, ini namanya Kristen. Saudara, ini prinsip yang sangat penting. Tanpa relasi pribadi dengan Yesus, seseorang tidak bisa disebut Kristen. Tanpa roh Yesus di hati seseorang, orang itu bukan Kristen. Tanpa seseorang membuka dirinya, menyerahkan hatinya kepada Yesus, tidak bisa disebut Kristen. Tetapi orang yang membuka hati kepada Yesus, hanya memberi pengakuan iman, engkau adalah Mesias. Ini namanya Kristen. Orang yang percaya Yesus, saudara, akhirnya nampak imannya lewat apa? Dia beribadah, dia beri persembahan, dia berdoa, dia memuji Yesus, dia menaati Yesus. Itu adalah yang nampak dari imannya. Tapi basicnya, sumbernya itu pengakuan iman dari hati. Nah, saudara, kiranya kita betul-betul sudah menerima Yesus, mengakui Yesus di dalam hati kita. Saya tidak tahu pengalaman kita masing-masing, saudara. Kapan saudara menerima Yesus di dalam hati? Ketika saudara dan saya sendiri, seperti murid di daerah Gunung Hermon, tidak ada orang lain, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada teman. Di dalam keheningan, saudara dan saya ambil keputusan, Tuhan, saya mau percaya Yesus, percaya Engkau. Itu namanya Kristen. Saya ingat saya menerima Yesus di dalam kebangunan rohani tahun 1979. Saya dengar khotbah tentang manusia berdosa, Yesus juru selamat. Pengkhotbah bertanya, siapa hari ini mengambil keputusan terima Yesus dalam hatinya? Saya ambil keputusan, ya Tuhan, saya orang berdosa, saya terima Engkau sebagai Tuhan juru selamat. Nah, saudara, itu jadi Kristen. Ya, jadi kalau ditanya, waktu ke gereja kapan? Oh, sebelumnya saya sudah ke gereja. Ya, ikut KKR, ikut pelayanan. Tapi kapan sungguh-sungguh percaya Yesus? Ya waktu KKR itu. Seorang pengkhotbah berkhotbah pada hari kedua. Dia undang, siapa yang mau percaya Yesus? Saya percaya. Nah, saudara, saya harap kita semuanya sudah mengalami hal itu. Supaya kita betul-betul disebut sebagai orang Kristen. Maka Yesus katakan, di atas dasar ini, Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku yang di sorga. Saudara, kalau kita bisa beriman pada Yesus secara pribadi, itu bukan karena kita hebat, saudara. Bukan karena kita mau, bukan. Itu karena Allah Bapa memberi kita penerangan. Roh Kudus melahirbarukan kita. Itu adalah bagi umat pilihan. Karena itu kalau kita beriman pada Yesus, kita bersyukur. Itu anugerah, saudara. Tidak semua orang diberikan iman. Tidak semua orang diberikan hati percaya Yesus. Dan Tuhan katakan apa? Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Petrus memang pemimpin gereja.
juru bicara gereja mula-mula, tetapi juga sekaligus pengakuan imannya, pengakuan iman orang-orang percaya yang disebut gereja. Nah saudara, kiranya firman pada pagi ini boleh menjadi perenungan kita secara pribadi saudara. Jangan kita menjadi pengikut Yesus yang tergantung opini orang, tapi pengikut Yesus karena hati nurani kita mengenal siapa Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam saat hening. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali, bahkan menantang jiwa hati kami yang terdalam untuk menyambut Yesus atau menolak Yesus. Ya Tuhan, kami membuka diri kepada Engkau. Biarlah kami boleh menjadi pengikut, menjadi murid Tuhan. Dan kami sebagai murid-murid Tuhan, kiranya Tuhan terus memimpin iman kami bertumbuh, semakin mengenal Tuhan sebagai Sang Mesias, dan semakin memuliakan Tuhan, Sang Mesias, satu-satunya, Juru Selamat. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan, bahkan kami serahkan hidup bergereja. Tuhan memimpin, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.